Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Rita Halim, Magister Gizi. Saya adalah dosen gizi di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Pada video kali ini, saya akan mempraktekkan proses pembuatan makanan pendamping ASI pada anak usia 6 bulan sampai 24 bulan. Pemberian MPASI berarti memberikan makanan lain selain ASI ketika anak berusia di atas usia 6 bulan. MPASI merupakan makanan yang dapat memenuhi kebutuhan zat gizi sehingga tumbuh kembang anak dapat berjalan dengan optimal. MPASI diberikan sesuai dengan usia anak, mulai dari pemberian pure, nasi lumat, nasi lembik, dan sampai ke makanan keluarga. Di samping pemberian MPASI pada usia anak 6 bulan, pemberian ASI tetap juga dilakukan. Pada kali ini saya akan membagi pembuatan MPASI menjadi 3 golongan besar. Yang pertama itu MPASI pada usia anak 6 sampai 9 bulan, kemudian MPASI pada usia 9 bulan sampai 12 bulan, dan MPASI pada usia 12 bulan sampai dengan 24 bulan. Pemberian MPASI pada anak usia 6 sampai 9 bulan dibagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah fase pengenalan pada usia 6 sampai 7 bulan. Pada MPASI usia anak 6 sampai 7 bulan itu komposisi antara ASI dan MPASI itu perbandingannya 70% banding 30%. Konsistensi MPASI pada usia 6 sampai 7 bulan adalah pure atau bentuknya seperti yogurt. Jadi ketika ditumpahkan MPASI-nya tidak cair sehingga kalorinya terpenuhi. Saya akan mempraktekkan beberapa pure yang diberikan kepada anak usia 6 sampai 7 bulan. Di minggu pertama pemberian MPASI itu kita fase pengenalan. Kita memberikan sebagai contohnya bisa karbohidrat, contohnya adalah kentang, kemudian bubur beras, protein, contohnya telur, protein hewani, kemudian protein nabati, contohnya adalah tahu. Dan serat bisa dari sayuran atau buah-buahan. Contohnya dari wortel, pisang, ataupun mangga. Dan ini nanti akan kita campurkan dengan ASI. Supaya apa? Supaya bayinya pengenalan dulu. Jadi dia terbiasa dulu dengan makanan lain selain ASI yang diberikan selama ini. Oke, kita akan praktekkan. Yang pertama itu saya akan membuat pure mangga. Caranya gampang sekali, kita cukup mengerok mangganya seperti ini. Kemudian bisa dicampurkan dengan sedikit ASI. Perhatikan konsistensinya, ya. Jadi di awal-awal minggu pertama itu dia sedikit cair ya, untuk supaya tidak terlalu berbeda dengan ASI yang selama ini dikonsumsi oleh bayi. Frekuensi untuk pemberian MPASI pada usia 6-7 bulan ini bisa 2-3 kali pemberian dengan porsi 2-3 sendok makan per kali makan. Yang berikutnya adalah pure kuning telur atau protein hewani. Kenapa dipilih kuning telur? Karena kandungan asam amino kuning telur lebih rendah daripada bagian putih telur. Jadi kita ambil kuning telur dari telur, kemudian dihancurkan dan diberikan juga dengan ASI. Perhatikan konsistensinya ya. Jadi untuk pure ini dia seperti yogurt, ketika ditumpahkan dia tidak tumpah. Yang berikutnya adalah pure kentang. Kentangnya dikukus terlebih dahulu, kemudian baru kita lumatkan dengan menggunakan saringan.
Nah, bagian yang kita ambil untuk membuat purenya adalah bagian yang di bawahnya ya, karena dia teksturnya lebih halus. Kemudian kita tambahkan juga dengan ASI yang sudah diperas. Perhatikan konsistensinya. Jadi tidak tumpah ketika dimiringkan. Selanjutnya saya akan mempraktekkan pure tepung beras ya. Jadi ini dari tepung beras biasa, kemudian tambahkan air. Tepung berasnya jadi kompornya jangan dihidupkan dulu, karena kenapa? Kalau kompornya dihidupkan dulu, tepungnya nanti akan mengumpal. Jadi ketika kompornya masih mati, airnya juga air yang dingin, baru tepungnya dimasukkan, lalu diaduk-aduk sampai merata. Setelah rata baru kompor dihidupkan. Nah ini ya, bisa dilihat ya, setelah rata tepungnya dengan airnya baru kompor kita hidupkan. Kompor, pastikan kompor hidupnya dengan api kecil. Harus terus diaduk supaya dia tidak menggumpal. Ini saya mempraktekkan pembuatan menu tunggal dulu. Jadi menu tunggal ini diberikan ketika masa pengenalan di minggu pertama. Bisa diberikan 2-3 hari saja. Untuk apa? Supaya kita bisa mengidentifikasi apakah nanti bayinya alergi terhadap bahan makanan atau tidak. Setelah lewat masa itu 2-3 hari, maka kita mengkombinasikan antara karbohidrat, protein, dan lemak. Jadi tidak menggunakan menu tunggal lagi. Nah, bisa diperhatikan di sini bahwa tepungnya makin lama makin mengental sampai nanti teksturnya seperti bahan makanan yang tadi sudah kita praktekkan. Perhatikan sudah sampai mengental. Ini konsistensinya sama seperti tadi ya, seperti yogurt yang ketika kita miringkan dia tidak tumpah. Nah, ini bisa diberikan langsung ke bayi ya, sesuai porsinya seperti yang saya sampaikan tadi, 2-3 sendok makan sekali pemberian. Baik, ini setelah kita simpulkan ya dari yang sudah kita praktekkan tadi. Di sini ada pure kentang, ada pure bubur beras, pure tahu sebagai protein nabati, pure kuning telur sebagai protein hewani, dan pure mangga. Nah, pada minggu pertama pemberian MPASI di 6 bulan di minggu pertama itu 2-3 hari kita berikan fase pengenalan dulu ya. Setelah itu baru nanti dicampurkan sesuai dengan komposisi gizi seimbang. Jadi ada karbohidratnya, ada proteinnya, dan ada lemaknya. Bisa nanti dicampurkan kentang, dicampurkan dengan tahu sama kuning telur ya, atau bubur beras dicampurkan dengan ikan atau ayam dicampurkan dengan tahu, seperti itu. Pembuatan MPASI yang berikutnya adalah untuk usia 7-9 bulan, yaitu berupa nasi lumat. Jadi kalau tadi kita campurkan dengan ASI, sekarang kita tidak campurkan dengan ASI, dan kita sudah bisa mencampurkan semua bahan-bahan makanan yang terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak ya. Sebagai contohnya di sini saya akan mencampurkan tepung beras, kemudian protein hewaninya dari kuning telur, kemudian protein nabatinya dari tahu, dan ada seratnya juga dari bayam. Dengan tekstur nasi lumat ini tetap halus ya. Jadi nanti nasinya buburnya setelah dicampur nanti bisa di blender atau menggunakan saringan kawat. Setelah kita campurkan bisa nanti ditambahkan dengan minyak sayur atau margarin ataupun santan untuk menambahkan lemaknya. Setelah kita campurkan dalam panci, kemudian kita saring ya supaya konsistensinya seperti nasi lumat. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa yang kita ambil adalah bagian bawahnya. Nah, bisa dilihat ya, yang bagian bawahnya yang diambil dan nanti akan diberikan kepada bayi.
Jadi untuk pemberian MPASI pada usia 7 sampai 9 bulan ini, komposisi antara MPASI dengan ASI itu 50% banding 50% ya. Dengan pemberian porsinya itu sekali makan itu bisa sampai setengah mangkok ini ya. Diberikan dengan komposisinya tetap komposisi seimbang, ada karbohidrat, ada protein, dan ada lemak, dan tambahkan lemaknya bisa dari minyak atau dari margarin ataupun dari santan, dan bisa dengan rempah-rempah juga ya. Nanti kita akan praktekkan bagaimana MPASI yang kita tumis sehingga cita rasanya itu menjadi lebih enak dan menyenangkan. Kali ini saya akan mempraktekkan menu MPASI usia 7 sampai 9 bulan ya. Kalau tadi kita menggunakan tepung beras, jadi tepung beras, ada kuning telur, tahu, dan bayam. Nah, kalau sekarang kita akan membuat menu MPASI yang lebih beraroma ya, jadi supaya bayinya lebih tertarik ya. Jadi kita tumis dulu bawang merah, bawang putih, dengan sedikit minyak ya, kurang lebih 1 sendok makan saja. Kemudian ditumis dulu bawang putih. Sedikit bawang merah. Kemudian kita masukkan protein hewani. Di sini saya menggunakan ikan dori. Kemudian kita masukkan juga protein nabatinya. Di sini saya menggunakan tahu. Ini sudah beraroma ya. Jadi pada usia 7 sampai 9 bulan ini kita memang belum memberikan gula dan garam ya, tapi kita sudah bisa memberikan bumbu rempah-rempah yang membuat cita rasa MPASI-nya menjadi lebih enak. Kemudian kita tumiskan wortelnya sebaiknya direbus dulu ya supaya teksturnya lebih lembut. Jadi ketika nanti akan dilumat menggunakan blender, jadi kalau seperti ini lebih baik menggunakan blender. Jadi dia lebih benar-benar teksturnya sesuai dengan anak usia 7 sampai 9 bulan. Nah, di sini saya menggunakan bubur nasi. Jadi dari nasi biasa yang di Magicom itu kemudian dimasak menggunakan air sampai nanti lunak, lembut, baru nanti kita campurkan di sini, yang kita campurkan dengan sedikit air. Menu MPASI ini bisa dibuat untuk porsi dalam 1 hari ya, jadi untuk 3 kali makan utama pada bayi. Tapi disimpan dalam wadah yang tertutup dan disimpan dalam kulkas. Itu tidak apa-apa. Jadi ketika akan dikonsumsi baru dihangatkan. Ditunggu sampai benar-benar kental, nanti setelah itu baru nanti kita akan blender supaya terbentuk MPASI dengan tekstur nasi lumat. Oke. Ya, setelah teksturnya seperti ini sudah kental, baru nanti akan kita blender ya sehingga dia menjadi nasi lumat. Nah, ini bisa untuk 1 hari, jadi nanti dibagi aja menjadi 3 porsi. Setelah dingin bisa disimpan di dalam kulkas, ketika akan dikonsumsi bisa dihangatkan. Nah, ini ini sudah di blender ya. Jadi teksturnya akan menjadi nasi lumat. Nah, ini adalah menu MPASI usia 7 sampai 9 bulan. Yang pertama yang tadi kita menggunakan tepung beras ya, tepung beras, kuning telur, bayam. Yang ini adalah nasi dori tahu wortel. Yang berikutnya adalah pembuatan menu MPASI untuk anak usia 9 sampai 12 bulan. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa di usia 9 sampai 12 bulan MPASI-nya dengan konsistensinya adalah cincang ya. Jadi tidak di blender lagi atau disaring seperti pada anak usia 6 sampai 9 bulan. Nah, untuk
komposisinya sendiri MPASI ini porsinya sudah 60%. Jadi 60% anak harus dapat makanan dari MPASI, sedangkan 40%-nya dari ASI. Untuk komposisi makanannya pun tetap sama, terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Untuk frekuensi makannya itu 3-4 kali sehari untuk makanan besar dan 2 kali makanan selingan. Dengan porsinya itu sekali makan dia adalah setengah sampai 3/4 mangkok bayi ini ya. Baik, saya akan mempraktekkan menu MPASI. Yang pertama itu adalah ayam bayam nasi cincang, ayam bayam atau nasi tim ya, nasi tim ayam bayam tahu ya. Dan di sini kita lebih berbumbu seperti yang menu MPASI tadi untuk usia 7-9 bulan ya. Cuman kan kalau tadi harus di blender. Nah, sekarang tidak di blender. Langsung sudah kental, langsung diberikan kepada anak. Tujuan apa? Supaya anak belajar mengunyah. Jadi tidak ada alasan dari ibu dengan beralasan bahwa anaknya belum tumbuh gigi tapi tidak menaikkan tekstur. Tekstur harus dinaikkan untuk kecukupan kalori dari anak tersebut. Akan berbeda kalorinya antara bubur dengan nasi tim atau nasi cincang ya. Selain itu untuk snack itu kita juga ajarkan anak untuk memakan finger food ya. Jadi bisa dari buah-buahan yang dipotong panjang-panjang, nanti anak akan belajar memegangnya dan memasukkan ke mulutnya dengan pengawasan tentunya karena ditakutkan tersedak. Atau dari sayuran misalnya buncis yang sudah dikukus terlebih dahulu, atau wortel juga bisa, atau kentang. Ini sebagai nanti diberikan pada waktu jam snack. Kita akan praktek pembuatan menu MPASI untuk usia 9-12 bulan. Tumis minyak ya, jadi minyak ini selain digunakan untuk menumis juga sebagai salah satu sumber lemak pada anak usia 9-12 bulan. Dan di sini kita sudah bisa memberikan bumbu yang sangat bervariasi sekali, misalnya contohnya bawang merah, bawang putih, dan seledri ya. Ditumiskan seledrinya, kemudian ditambahkan juga tomat ya. Tomat itu sebagai salah satu sumber serat, kemudian dia juga tinggi akan vitamin C, jadi baik sekali untuk anak. Ayamnya dicincang halus ya, sehingga nanti anak bisa mengunyahnya. Pastikan bahwa ayamnya matang ya, jadi jangan sampai mentah karena ini kita akan memberikannya kepada anak. Jadi jangan memberikan makanan yang mentah atau setengah matang. Bisa ditambahkan tahu sebagai sumber protein nabatinya. Setelah semuanya matang baru kita masukkan nasi ya. Nasinya ini seperti yang saya ceritakan tadi bahwa nasinya adalah nasi yang sudah kita rebus dulu dengan air ya. Jadi nasi di Magicom direbus dulu dengan air supaya konsistensinya lebih lunak. Terus ditambahkan dengan sedikit air. Jadi perhatikan teksturnya, dia udah seperti ini ya, nasi cincang dengan untuk anak usia 9-12 bulan. Jadi udah ada kenaikan tekstur untuk mencukupi kalori pada anak usia 9-12 bulan ya. Untuk menu yang berikutnya ini untuk anak usia 9-12 bulan adalah soto toge, nasi soto toge ayam ya. Jadi sotonya dari mana? Misalnya ibunya masak soto ya, sebelum diberikan garam atau gula itu diambil disisihkan untuk anaknya. Nah nanti tinggal dicampurkan dengan nasi tim. Nah kita praktekkan ya. Masukkan nasinya. Kemudian sotonya,
Ini bumbu sotonya sangat enak sekali ya. Ada bawang merah, bawang putih, kunyit, kemiri, tanpa gula dan garam. Karena masih usia 9 sampai 12 bulan. Dan kita tambahkan toge. Ini dipanaskan juga sampai nanti teksturnya seperti nasi cincang ayam ini ya, seperti nasi cincang ayam. Jadi kita biarkan sampai teksturnya benar-benar mengental. Perhatikan teksturnya ya, nasi cincang sotonya sudah jadi sudah lebih kental, dan ini nanti bisa langsung diberikan kepada bayinya. Menu MPASI untuk anak usia 9 sampai 12 bulan. Nasi cincang ayam wortel, kemudian nasi soto ayam toge, dan ini adalah selingannya finger food ya. Berikutnya adalah menu MPASI untuk anak usia 12 sampai 24 bulan. Pada usia ini kita proporsi dari MPASI itu 70%. Jadi anak harus makan ya. 70% didapat dari MPASI dan 30% dari ASI. Menu makanannya sudah kita akan naik lagi teksturnya. Kalau tadi dari nasi lumat, cincang, sekarang adalah menu makanan keluarga. Dan tetap dengan porsi gizi seimbang, ada karbohidrat, ada protein, dan ada lemaknya. Dengan frekuensi makan 3 kali sehari makanan besar dan 2 kali sehari makanan selingan. Di sini menunya adalah nasi ikan dori, buncis, dan wortel. Ya, ini sudah bisa diberikan pada anak usia 12 sampai 24 bulan ya. Jadi anak harus terbiasa untuk mengunyah makanannya. Jangan kalau misalnya dia menolak untuk makan, kita langsung turunkan tekstur, tapi kita variasikan makanannya. Misal nih, seandainya dia tidak suka dengan menu seperti ini, kita bisa olah menjadi seperti ini. Nah, ini kan lebih menarik ya, bola-bola nasi. Ini komposisinya, nutrisinya juga sudah lengkap sekali. Di sini ada ikan, ada sayuran, ada tahunya juga. Jadi komposisi gizi seimbang sudah masuk di sini. Nah, dengan bentuk seperti bola-bola nasi seperti ini, pastinya anak juga lebih senang untuk makan. Dan dia bisa di usia 12 sampai 24 bulan, kita sudah bisa mengajarinya untuk makan sendiri. Nah, bisa juga divariasikan nanti nasinya dengan menu keluarga lainnya. Misalnya ibunya membuat buncis tomat ya, jadi bisa dimakan bersama nasi ikan dorinya. Atau bisa juga nasi soto ayam. Ya, jadi menu keluarga pun sudah bisa dikonsumsi pada anak usia 12 sampai 24 bulan. Jadi tanpa ada pengurangan dari gula dan garam. Jadi menunya udah sama dengan menu orang dewasa. Atau bisa juga seandainya anaknya tidak mau makan nasi yang seperti ini, tapi ibunya tetap pengen memberikan nasi ya, padahal sebenarnya sumber karbohidrat itu banyak sekali. Kita bisa siasati dengan membuat lontong. Nah, seperti ini ya. Jadi ini lontong yang saya buat bukan lontong seperti lontong lebaran ya, tapi nasi ketika sudah masak itu baru-baru masak langsung dipenyet-penyetkan di tempat, di wadah, baru setelah itu dipotong-potong dan bisa dibuat dengan tusuk sate ya, sate daging ayam, dan ditambahkan bisa protein nabatinya dari saus kacang. Saus kacang ini gampang sekali membuatnya ya, dengan menggoreng kacang tanah, digoreng, kemudian dihancurkan atau di blender, setelah itu ditumis bersama bawang putih dan gula merah. Nah, ini pasti anak sangat suka sekali. Pada anak yang susah makan pada usia 12 sampai 24 bulan, kita bisa memberi tambahan snack padat kalori ya. Seandainya untuk porsi makan yang biasa itu porsinya sangat sedikit, tidak sesuai dengan usianya, maka kita bisa tambahkan snack padat kalori. Contoh snack padat kalori itu misalnya makaroni cream cheese, nanti saya akan buat. Kemudian lenggang, jadi pempek, kemudian dicampur sama telur dan dipanggang. Atau bisa juga roti susu keju ya. Jadi ini diberikan di waktu snack. Misalnya ketika anak makan makanan utama hanya makan 2 sampai 3 sendok makan. Nah, ketika waktu snack maka kita berikan snack padat kalori untuk menambah kalorinya, dan insya Allah anak-anak pasti suka. Ya, ini adalah contoh snack padat kalori ya, lenggang. Isinya ini ikan, telur, jadi ada proteinnya, ada karbohidratnya, dan tentunya ada lemak. Dan ini sangat enak sekali, pasti anak usia 1 tahun ini sangat menyukainya.
Ini adalah makaroni cream cheese. Jadi sebenarnya ini bisa jadi snack padat kalori, juga bisa jadi makanan menu utama ya. Cuman kan orang Indonesia itu kalau anaknya nggak makan nasi, dia serasa seperti tidak makan. Nah, jadi ini bisa dijadikan snack padat kalori bila anak di menu utama makannya hanya sedikit. Ya, ini adalah contoh snack padat kalori. Jadi ada pempek lenggang, isinya ada karbohidratnya dari tepung sagunya, ada proteinnya dari ikan dan dari telur, dan tentu saja ada lemaknya. Kemudian ini adalah makaroni cream cheese ya, lengkap sekali menunya, ada karbohidratnya dari makaroninya, ada proteinnya dari keju dan susu. Kemudian ini adalah roti tawar coklat keju, ada karbohidratnya dari roti dan ada protein dan lemaknya dari susu serta keju. Nah, menu ini bisa diberikan pada anak sebagai tambahan snack padat kalori bila asupan makanan utamanya sedikit. Demikianlah video pembelajaran makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan. Semoga kalian bisa mempraktekkannya ketika nanti masuk di blok elektif gizi 1000 hari pertama kehidupan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.